Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. I feel really Shalom dan selamat Hari Sabat. Selamat datang ke media sosial KKSDN Likas. Apakah kita benar-benar sudah berada di penghujung sejarah dunia sekarang ini? Apa yang sedang kita lihat, yang sedang berlaku di seluruh dunia sekarang ini? Tajuk pelajaran kita malam ini ialah krisis di depan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, siapkan hati kami saat ini untuk mendengar akan kebenaran-Mu. Hadirlah bersama kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi hati kami dengan sukacita surga. Terima kami seadanya pada saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti pelajaran ini terdapat dalam Joel 1 ayat 15. Dikatakan, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, dalam kutipan Roh Nubuat, buku Maranatha, halaman 68 mengatakan, nubuatan-nubuatan yang telah diberikan dalam firman-Nya, yaitu oleh yang aku ada, yaitu Tuhan, menyatukan mata rantai demi mata rantai dalam rentetan peristiwa. Mulai dari zaman yang kekal, waktu yang lampau, sampai kepada zaman yang kekal. Waktu yang akan datang mengatakan di mana kita sekarang berada dalam proses peredaran zaman dan apa yang dapat kita harapkan pada masa yang akan datang. Semua nubuatan tersebut telah dinubuatkan akan terjadi sampai masa sekarang ini. Dan ini telah diikuti pada halaman-halaman peristiwa sejarah dan kita dapat memastikan bahwa semua yang belum terjadi akan digenapi dalam susunannya. Sekarang ini tanda-tanda zaman menyatakan bahwa kita sedang berdiri di ambang pintu
peristiwa-peristiwa besar dan hikmat. Segala sesuatu dalam dunia ini adalah merupakan hasutan. Di depan mata kita sedang digenapi nubuatan juru selamat mengenai peristiwa-peristiwa yang mendahului sebelum kedatangannya, yang mengatakan kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat, dan juga wabak yang sedang melanda di dunia kita sekarang ini. Dalam kutipan Selected Messages 52 tahun 1890 mencatatkan setan bekerja di udara, dia meracuni atmosfer sehingga disinilah kita bergantung kepada Allah demi hidup kita. Ya, ini kehidupan kita yang sekarang maupun yang akan datang. Dan karena kita berada pada keadaan kita seperti sekarang ini, maka kita perlu waspada, berserah sepenuhnya, bertobat sepenuhnya, mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Akan tetapi ada di antara kita yang masih duduk-duduk saja, seolah-olah kita ini lumpuh. Saudara-saudari, inilah masanya kita menaruh perhatian sebanyak-banyaknya kepada semua orang yang hidup. Para raja dan negarawan, pemimpin-pemimpin yang diberi kepercayaan, dan kekuasaan, perhatian mereka terarah kepada peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Mereka sedang memperhatikan hubungan yang ada di antara bangsa-bangsa. Mereka juga mengamati kehebatan proses setiap unsur duniawi. Dan mereka mengetahui bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Bahwa dunia sekarang sedang berada di tepi jurang krisis yang luar biasa. Hanya Alkitab dan Alkitab saja yang memberikan pandangan benar terhadap perkara-perkara ini. Disinilah terlihat pemandangan besar terakhir dalam sejarah dunia ini. Bunyi mendekatnya pemandangan-pemandangan itu menyebabkan bumi bergetar dan hati manusia menjadi kecut dan gentar. Saudara-saudari, ketika ini manusia dan bangsa-bangsa sedang diuji oleh alat pengukur di tangan Dia, Yesus, yang tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa. Semua orang dengan pilihan mereka sendiri menentukan nasib mereka, dan Allah mengesampingkan semuanya untuk merampungkan rencana-rencananya. Saudara, orang-orang Kristen harus menyediakan diri untuk menghadapi
apa yang segera akan terjadi di atas dunia sebagai suatu kejutan yang sangat besar. Dan persediaan ini mereka harus lakukan dengan rajin, yaitu mempelajari firman Allah dan berusaha menyesuaikan kehidupan mereka dengan hukum-hukum Tuhan. Ketika Paulus menulis suratnya seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Paulus tidak mengajak saudara-saudaranya untuk mencapai suatu standar yang tidak mungkin bagi mereka untuk mencapainya. Tetapi ia mengetahui bahwa semua orang yang mau bertemu dengan Kristus berada dalam keadaan damai sejahtera dan harus memiliki tabiat yang murni dan suci. Kita tahu pekerjaan setan ialah memenuhi hati manusia dengan kebimbangan, yang mencobai manusia agar mereka jatuh ke dalam dosa, dan kemudian menganggap diri mereka terlalu keji menghadap Tuhan Bapa yang di surga. Namun Tuhan yang maha mengasihi, yang maha mengerti semuanya, setiap doa kita yang tulus, Ia akan menjawab, iya, di sini aku ada. Amin, saudara. Yesus sangat baik bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, apapun yang berlaku, apapun masalah atau krisis yang kita hadapi sekarang ini, mari kita terus teguh dalam kebenaran, berdoa dan meminta kekuatan kepadanya, bukan memohon ditangguhkan, karena inilah yang sepatutnya yang kita nantikan, yaitu kedatangan Kristus kali yang kedua. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita. Tetap tenang, tetap sabar, selamat beribadah di rumah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur hanya kepadamu, karena kasih karunia dan damai sejahtera melimpah-limpah ke atas kami. Kiranya pelajaran hari ini menjadi inspirasi dan kekuatan bagi kami untuk boleh melangkah dalam iman, melakukan pelayanan kami, penyembahan kami, dan mendekatkan diri kami lebih dekat kepadamu. Lihara kami di tengah-tengah pandemik ini. Pagari kami dengan kuasa-Mu, sehingga virus corona tidak akan pernah menimpa ke atas kami. Karena kami mohon doa ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.